Siswa pemalas kembali ke masa kuno menjadi siswa pintar akan seperti apa? Fei adalah seorang siswa pemalas. Hari ini dia akan mengikuti ujian nasional. Tiba-tiba hujan lebat, payungnya tertinggal di atas bas. Fei hanya bisa kehujanan berlari kembali ke kelas. Siswa teladan ialah yang paling beruntung. Sedangkan bagi Fei, dia tidak punya apapun. Fei berharap bahwa dunia kiamat dan waktu dapat berhenti begitu saja. Dengan begitu tidak perlu mengikuti ujian nasional lagi. Pada saat ini genangan air telah terdengar suara gendangan. Fei melihat, di atas genangan air masih ada gelombang. Memasukkan kakinya ternyata sangat mendalam. Saat ini ruang waktu di bawah air. Raja sedang mengadakan acara permohonan hujan. Fei melompat ke bawah genangan air telah melintasi ruang waktu. Terjatuh di kendi persembahan. Pedangnya hampir mengambil nyawa Fei. Fei punya ide, mengatakan dirinya adalah petugas dari langit untuk permohonan hujan. Para pejabat langsung berlutut ketakutan. Lalu mengkacaukan pakaian pelayan, sehingga tidak ditemukan. Pada akhirnya tetap ditangkap pengawal istana. Sudah 3 tahun di sini tidak pernah turun hujan. Jika Fei tidak bisa mendatangkan hujan, Raja akan menggunakan pedang untuk menghabisinya. Raja menemukan barang yang berbentuk persegi panjang di badan Fei. Tertarik pada hujan di layar. Dia hanya ingin mendapatkan hujan langsung. Akhirnya terkejut oleh senter HP. Raja ingin memotong lagi tangan Fei. Pengawal telah bersedia memegang tangannya. Dengan kaget Fei langsung berkata matematikanya sangat bagus. Pergi 3 bagian, 4 mendalam dan 5. Tak seorang pun pejabat yang dapat menghitungnya. Bagi dia ini hanya hal gampang. Raja langsung mengaguminya, menghadiahinya sepotong emas. Setelah itu memberikannya kepada pengawal sebagai upah sewa. Tinggal di tempat ini, tak seorang pun orang berani melihat Raja secara langsung. Fei malah menatapnya langsung. Karakternya ini membuat Raja merasa baru. Fei pada masa sekarang seorang siswa pemalas, tapi kini melintasi ruang waktu malah menjadi populer. Beberapa angka, membual pada Raja selama 3 hari 3 malam. Seorang siswa pemalas, malah menjadi guru seorang raja. Memegang payung besar mengajari Raja, mempelajari penjumlahan dalam angka 100. Selanjutnya yaitu perkalian. Pengawal bertugas mengiringi musik. Raja dan Fei bertanding hafalan perkalian. Siapa yang kalah memukul kepala siapa? Kepala Raja kamu berani pukul juga? Pengawal langsung mengambil pedangnya. Untung saja Raja merasa dirinya bersalah. Tidak baik berselisih dengannya. Kedua orang melanjuti permainan. Akhirnya Fei lalai. Giliran Raja yang memenggal pedang. Pengawal segera memegang tangannya langsung memotong tangannya. Tiba-tiba di luar terdengar suara kedatangan permaisuri. Dengan beruntung Fei melewati malapetaka ini. Wajah permaisuri kelihatan familiar. Saat Fei melihat, bukankah ini sahabatnya yang suka makan itu? Apakah sahabatnya juga melintasi ruang waktu? Atau dia ingin merampas Raja? Bukan, sebenarnya orang yang disukai permaisuri bukanlah Raja, melainkan pengawal yang tampan itu. Tiba saatnya Raja menikmati hidangan. Perut Fei juga merasakan kelaparan. Raja meminta semua orang kembali. Dia ingin mempermainkan pelayan ini dengan makanan. Benar, Raja masih belum tahu bahwa Fei adalah seorang gadis. Hanya mengiranya seorang pelayan biasa. Fei juga tidak menginginkan makanan Raja. Di dalam tasnya ada makanan enak yaitu kue beras. Direbus secara sederhana sudah sangat wangi. Setelah makan Raja baru menyadari, makanan ini tak pernah dinikmati sebelumnya. Walaupun sedikit pedas tapi tidak bisa terkendali. Keesokan harinya Raja mulai mencret. Perutnya kesakitan bahkan tabib pun tidak punya akal lagi. Selang ini Fei mengajari Raja pengetahuan tentang penyakit diare. Mengajari para tabib tentang pembedahan. Mencetak beberapa buku mengenai kedokteran. Kemudian masih menjadi petunjuk di bidang pertanian. Bermain selfie, Raja pun merasa terkejut, telah memotret banyak gambar imut. Raja mentraktir pejabat di atas tingkat 2 makan jeruk, sambil memberikan 1 kepada Fei. Fei langsung menyantapnya. Raja berkata ini makanan berkelas. Langsung dimakan kamu begitu saja. Tak terpikir hanya sebuah jeruk, begitu berharga di masa kuno. Di malam hari, Fei menemani Raja bermain sepak bola. Ketika lelah, berbaring melihat bintang. Tanpa sengaja Raja menyentuh Fei. Sejenak menyadari adanya perbedaan. Apakah benar pelayan ini seorang gadis? Ternyata dia menyimpan sebuah jeruk di dalamnya. Saat itu tidak terjadi apa-apa. Tetapi saat berpisah kedua orang mulai bengong. Raja pikir sentuhan tangannya tidak akan lalai. Fei juga menimbulkan perasaan aneh terhadap Raja. Apakah ini namanya gertakan hati? Ayahanda permaisuri demi menjalin Raja dan permaisuri menambahkan obat ampuh ke dalam makanan. Tak terpikir makanannya dimakan oleh Fei. Pada dasarnya malam itu permaisuri akan menginap di tempat Raja. Tapi Raja sedikit pun tidak tertarik padanya. Sedangkan Fei yang termakan obat itu berwajah merah dan jatuh di hadapan Raja.
berubah menjadi wanita yang galak, ingin bertindak pada raja. Untung saja raja berusaha melindungi dirinya, sehingga tidak terdengar oleh permaisuri. Fei tidur di pelukan raja dengan nyenyak. Satu peraga bertahan hingga pagi hari. Raja adalah seorang budiman, tidak melakukan hal apapun. Keesokan harinya berantusias mengantarkan Fei kembali rumah. Ayahnya melihat perencanaannya gagal, sehingga meminta pengawal menangkap Fei kembali. Menuduh Fei memiliki tujuan jahat. Pada dasarnya datang membantu permohonan hujan. Tapi sudah lewat beberapa hari, sedikit hujan pun tidak ada. Melainkan menggoda raja. Tak peduli apapun, ingin membelah Fei dengan kuda. Di waktu krisis pengawal membawa dekrit raja. Terburu-buru datang menyelamatkan Fei. Semenjak kejadian itu, raja tidak bisa bersama Fei lagi. Mereka saling merindukan sebelah pihak secara diam-diam. Fei konsentrasi menyelesaikan perhitungan sehingga ada kemajuan pesat. Sedangkan raja hanya bisa bermain sepak bola sendirian. Kemudian suatu hari, langit telah turun hujan deras. Tanpa pikir panjang raja berlari menghampiri Fei. Sebelumnya mereka memiliki kesepakatan. Jika hujan, Fei akan menginjak genangan air untuk kembali melintasi ruang waktu. Raja tidak ingin berpisah dengan Fei. Fei juga merasa berat hati. Akhirnya memutuskan tidak kembali. Mereka berdua saling berpeluk dengan erat. Tapi ayah permaisuri tidak putus asa menangkap Fei. Kalau bukan pengawal menyelamatkannya, dia sudah mati. Pengawal memiliki keahlian yang hebat, hanya sejenak menjatuhkan lawannya. Fei tidak tahu cara menaiki kuda, hampir mati. Dia tiba-tiba teringat, tarian kuda Gangnam Style. Tak menyangka, caranya ampuh. Para penonton, menaiki kuda dengan cara ini sangatlah hebat. Raja juga menaiki kuda untuk mengejar Fei. Mereka berpelukan di tepi sungai. Malamnya memanggang bersama dan melihat bintang bersama. Fei mengambil uang dari tas. Ternyata raja di depan matanya adalah Raja Sejong yang tertera di uang kertas. Oh Tuhan, ternyata dia sedang berpacaran dengan orang penting di Korea. Di samping itu, permaisuri pun mengejar keluar mencari pengawal. Mereka dari kecil sangat akrab, bersepakat bersama selamanya. Pada akhirnya permaisuri terpaksa untuk menikah dengan raja. Keduanya baru berpisah. Permaisuri seorang penggila makan. Pengawal bukan hanya pintar musik, bahkan masih bisa menggoreng ayam. Keduanya ialah sepasang kekasih yang serasi, tapi takdir tidak memberkati. Tidak lama kemudian, Fei membuat aliran air untuk menghitung waktu, menyelesaikan masalah waktu. Para pejabat tidak berkata apa-apa. Fei akhirnya bisa hidup bersama raja. Sedangkan permaisuri yang penggila makanan suka sembunyi di dapur untuk menikmati makanan. Fei mentraktir dia mie rebus masa kini. Hubungan mereka semakin akrab, menjadi sahabat yang baik. Ada raja yang menyayanginya dan ada lagi sahabat yang menemani. Bisa dikatakan kehidupan leluasa. Hingga kemudian Fei bertemu Ibu Suri. Ibu Suri ini sangat mirip dengan Ibu Fei. Fei tiba-tiba teringat, dia sudah lama tidak menjumpai ibunya. Dengan sedih mulai menangis. Raja menghibur Fei, bawalah ibumu ke sini dan tinggal bersama. Tapi raja mana tahu, Fei dan dia bukanlah orang satu zaman. Akhirnya Fei memutuskan untuk membawa tas kembali melintasi ke masa sekarang. Jika kamu pergi aku tidak mengantarkan. Jika kamu datang, baik hujan akan begitu deras, aku tetap akan menjemputmu. Walau Fei memutuskan untuk pergi, raja pun tidak akan memaksanya. Sebelum pergi membawa Fei melihat penemuannya. Ternyata Raja Sejong mendapatkan inspirasi dari tulisan di atas baju Fei. Menemukan tulisan Korea. Sekali lagi Fei merasa kagum terhadap raja. Inilah pria yang ia suka dan dikaguminya. Sayangnya malam itu ayah permaisuri telah bertindak, membuat kebakaran ingin membakar Fei hingga mati. Tanpa berpikir raja langsung menyelamatkan Fei di tengah api yang membara. Pada dasarnya ingin meninggalkan Fei di sampingnya. Tapi setiap kali membuat orang tercintanya terjerumus dalam bahaya. Demi kebahagiaan Fei, raja memutuskan untuk mengembalikan Fei ke asalnya. Jika ada kelahiran akan datang, mereka ingin bersama lagi. Ini hari hujan yang deras lagi. Raja menaiki kuda dengan cepat, membawa Fei ke tepi sungai dan berpelukan erat. Menginginkan waktu berhenti begini saja. Tapi perselisihan waktu telah tiba. Satu seorang raja, satu lagi rakyat modern biasa. Ditakdirkan tidak akan bersama hingga tua. Raja memilih untuk melepaskan tangan. Fei tenggelam ke dalam air kembali ke masa sekarang. Hanya meninggalkan raja sendirian. Fei muncul dari bawah tanah. Masih di hari hujan pagi itu, Fei berlari menuju kelas. Tepat waktu mengikuti ujian. Sedangkan tema ujiannya ternyata merupakan pengalaman Fei yang ajaib. Di suatu hari hujan lagi, di atas kepala Fei tiba-tiba ada sebuah payung. Dan orang yang memayunginya adalah raja itu. Raja telah mengalami 3 kelahiran 3 kematian.